Selanjutnya kita ke top topik yang ketiga. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sementara 140.000 rekening tidak aktif atau dorman dalam jangka waktu 3 bulan senilai total 428 miliar rupiah. Rencana ini menuai kritik termasuk dari kalangan anggota DPR RI. Dalam akun Instagram resminya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menemukan banyak rekening dorman yang disalahgunakan seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Rekening dorman dinyatakan tidak aktif kalau tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu 3 bulan hingga 12 bulan. Namun hal itu tergantung pada kebijakan bank. PPATK tetap melakukan pemblokiran meski ada sejumlah uang di rekening bank nasabah yang sudah lama tidak aktif. Uang nasabah dipastikan tidak hilang dan aman selama pemblokiran. Nasabah bisa mengajukan keberatan dengan mengisi formulir dan menunggu hasil pendalaman dari pihak PPATK dan bank. Estimasi yang dibutuhkan 5 hari kerja dan bisa diperpanjang 20 hari kerja, tergantung kelengkapan dan kesesuaian data, serta hasil penilaian PPATK dan bank. Kebijakan PPATK ini lantas menuai kritik dari anggota DPR. Anggota Dewan meminta PPATK untuk tidak melakukan tugas di luar wewenang. PPATK harus punya landasan hukum yang kuat bahwa dia mengatur penggunaan uang pribadi orang. Menurut saya itu agak masuk terlalu jauh ke dalam ranah tersebut. Bagi orang taruh uang di tabungan atau di rekening ya, dia tidak pakai itu kan banyak maksud. Mungkin memang dia tidak gunakan atau mungkin dia sengaja tabung di situ. Nah, bagaimana sih PPATK menganggap bahwa itu nggak diaktif terus diambil? Itu tuh menurut saya tuh PPATK udah terlalu jauh. Belum mendapatkan penjelasan utuh dari PPATK, saya ingin minta PPATK jelaskan secepatnya lah. Kalau nanti nunggu di Komisi 3 kelamaan, saya kira lewat teman-teman saya minta PPATK jelaskan ke publik secepatnya, backgroundnya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, sehingga publik mengerti. Yang kedua, jangan sampai menabrak prinsip dasar di perbankan tentang trust. Justru orang pergi ke bank karena trust, kalau enggak ya taruh di bawah bantal. PPATK menyatakan telah menemukan 140.000 lebih rekening dorman senilai 428 miliar rupiah. Dari jumlah itu 2.000 merupakan rekening instansi milik pemerintah. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, masyarakat juga mempertanyakan kebijakan PPATK yang memblokir sementara rekening tidak aktif atau dorman. Menurut mereka, alasan kekhawatiran rekening akan digunakan untuk pencucian uang dan judi online tidak bisa diterima. Dasarnya apa kayak gitu? Ya. Maksudnya, ya kalau orang nabung sengaja nggak mau diambil kan bisa-bisa aja lebih dari itu kan. Bisa 6 bulan, setahun bisa diambil, apalagi kalau untuk deposit ya. Nah iya. Nah itu kembali ke pemerintahnya lah, suruh berpikir ulang nih gitu. Sebenarnya tuh kalau emang mencurigai hal-hal yang negatif kan semuanya juga bisa dilacak. Pemerintah lebih pinter lah dari warga biasa gitu. Nah sih bukan yang harus disampaikan gimana ya, cuma maksudnya ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih gitu loh sampai dilakukan blokir gitu. Karena kan rekening itu sebenarnya memang masih ada pemiliknya dan maksudnya masih bukan yang nggak ketahuan ada di mana gitu, masih bisa dihubungi pasti kan, dan itu kan kalau blokir nggak dihubungi dulu langsung blokir gitu. Kalau alasan dari pemerintah misalnya untuk biar nanti nggak rekening yang seolah-olah nggak dipakai itu tuh adalah agar tidak terlibat judol seperti semacam itu, gimana tuh? Ya mungkin mereka ada concern ke sana ya karena judol lagi marak ya, cuma kan kita nggak bisa mengeneralisasi semua orang itu ya untuk judol atau apa gitu loh. Kayak orang-orang kayak saya kan sebenarnya cuma orang ibu-ibu biasa gitu kan, ibu rumah tangga. Rekeningnya ya sebenarnya ya mungkin untuk simpanan anak di masa depan itu. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di tengah gaduh kebijakan PPATK memblokir rekening tidak aktif atau dorman senilai total 428 miliar rupiah. Selain Kepala PPATK, Presiden juga memanggil Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio.
Kepala PPATK tiba di istana sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan mengaku tidak tahu alasan dipanggil oleh Presiden Prabowo. Ia berjanji akan memberikan keterangan usai pertemuannya dengan Presiden. Sebelumnya PPATK memblokir 140.000 rekening tidak aktif atau dorman senilai 428 miliar rupiah. PPATK telah menemukan banyak rekening dorman yang disalahgunakan seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Rekening dorman dinyatakan tidak aktif kalau tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu 3 bulan hingga 12 bulan. Namun hal itu tergantung pada kebijakan bank. PPATK tetap melakukan pemblokiran meski ada sejumlah uang di rekening bank nasabah yang sudah lama tidak aktif. Uang nasabah dipastikan tidak hilang dan aman selama pemblokiran. Nggak tahu saya di rekening dorman ya Pak? Rekening dorman nggak tahu saya nggak tahu. Ya? Nggak tahu. Nanti kali. Nanti ya. Pak rekening dorman katanya mau siap nanti dulu ya. Iya nanti ya. Saya dipanggil beliau. Saya belum tahu agendanya. Terima kasih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.